Wanita cantik bekas terpidana narkoba ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya yang dipenuhi luka ditemukan di sebuah lahan kosong di area Taman Hutan Rakyat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Korban dihabisi oleh seorang pria yang mengidap perilaku seks menyimpang. Ada mayat ini Pak, mohon bantuan karena di dalam karung Pak. Kami mendapat informasi dari warga yang sehari-harinya sebagai penyapu jalan menemukan sesosok mayat. Datang Pak Lurah itu ngasih kabar dari Tanah Karo, ada mayat nggak dikenal, KTP-nya ini anak ibu. Ada mayat ini Pak, di dahulu Pak. Sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di area Taman Hutan Rakyat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saat ditemukan, tubuh wanita bernasib nahas ini terbungkus kain spray dan dimasukkan ke dalam tas berukuran besar. Polisi yang melakukan identifikasi menemukan sejumlah luka bekas penganiayaan di beberapa bagian tubuh korban. Tak ada yang mengenali wanita tersebut, termasuk seorang petugas kebersihan jalan yang pertama kali menemukannya. Penemuan mayat wanita tanpa identitas ini kemudian dilaporkan ke Polsek Brastagi. Sekira pukul 11, kami mendapat informasi dari salah satu babin kami bahwasanya ada warga yang sehari-harinya sebagai penyapu jalan menemukan sesosok mayat. Kemudian kami langsung datangi TKP. Setelah itu kami pastikan bahwasanya yang ditemukan itu adalah mayat seorang wanita. Terhadap mayat ini sampai saat ini masih Mr. X. Kami sedang mendalami untuk identitasnya dan saat ini juga mayatnya sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Di lokasi inilah mayat korban ditemukan. Lokasi ini merupakan area Taman Hutan Rakyat. Kondisinya yang sepi memang sangat memungkinkan jika para pelaku kejahatan untuk membuang korbannya. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Utara. Tak lama berselang, identitas korban terungkap. Ia adalah Mutiara Pratiwi alias Sela. Wanita berusia 25 tahun ini tercatat sebagai warga Kota Pemantang Siantar. Berdasarkan informasi, Mutia Pratiwi merupakan bekas terpidana narkoba yang baru 3 bulan bebas dari penjara. Lalu, siapa yang menghabisi nyawa Mutia Pratiwi alias Sela? Inilah pria yang telah menghabisi nyawa Mutia Pratiwi. Namanya Jo Frisco Johan, seorang pengusaha ternama di wilayah Pemantang Siantar. Jo yang merupakan kekasih Mutia Pratiwi ditangkap di sebuah klinik perawatan wajah tanpa perlawanan. Selain Jo, polisi juga meringkus 4 orang lainnya dan 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. 2 orang ini hanya melakukan pembiaran bahwa ada kejahatan tapi tidak dilaporkan kepada pimpinan, sehingga kita terapkan pasal 221 dan saat ini mereka dipansus oleh Propam paralel dengan penyidikan yang kami lakukan. Selain telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, polisi masih memburu 2 pelaku lain yang bertugas membantu membuang jasad Mutia Pratiwi. Lalu, apa alasan Jo menghabisi nyawa kekasihnya itu? Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Mutia Pratiwi, bekas terpidana kasus narkoba.
Dalam aksinya, 4 orang pelaku pembuang mayat korban diberi upah 105 juta rupiah oleh pelaku utama. Teka-teki tewasnya Mutia Pratiwi alias Sela, wanita cantik yang mayatnya ditemukan di dalam tas di wilayah Taman Hutan Rakyat Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya terbongkar. Nyawa Mutia dihabisi kekasihnya, Jofrinsko Johan, seorang pengusaha ternama di wilayah Pemantang Siantar. Jo ternyata sudah 1 bulan ini menjalin kasih dengan Mutia Pratiwi. Keduanya pun kerap melakukan hubungan suami istri. Rupanya, Jo mengidap kelainan seksual. Ia kerap melakukan kekerasan saat berhubungan intim. Perlakuan inilah yang dialami Mutia Pratiwi setiap kali berhubungan intim dengan sang kekasih. Sampai akhirnya, Jo kebablasan. Mutia pun tewas setelah dianiaya oleh kekasihnya ini saat berhubungan layaknya sepasang suami istri. Korban tersangka itu memang sudah terbiasa selama 1 bulan ini mereka melakukan kekerasan fisik baru melakukan hubungan intim seperti itu. Jadi mungkin karena keterlaluan dan over sehingga tersangka melakukan kekerasan berlebihan dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Rumah toko di Jalan Merdeka, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur ini adalah tempat tinggal Jofrinsko. Dan di dalam ruko inilah Mutia Pratiwi tewas disiksa oleh Jo saat berhubungan intim. Jasad Mutia kemudian dibuang di sebuah lahan kosong di area Taman Hutan Rakyat Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara oleh 4 orang suruhan Jo. Jo kemudian membayar upah ke-4 orang suruhannya itu sebesar 105 juta rupiah. Terkait kasus ini, polisi telah menetapkan 7 orang tersangka. Mereka masing-masing adalah Jofrinsko Johan yang merupakan pelaku utama, Syahrul dan Edi Iswadi yang membantu membuang jasad korban, selanjutnya Jeffrey Hendrik Siregar, anggota Polres Pemantang Siantar yang tidak melaporkan kasus ini kepada atasannya, serta Hendra Purba, anggota Polres Simalungun yang juga tidak melaporkan kasus ini kepada atasannya. Sedangkan 2 pelaku lain yang juga ikut membuang jasad korban hingga saat ini masih dalam pengejaran. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus tewasnya Mutia Pratiwi. Di antaranya, sapu dan alat pel yang digunakan pelaku untuk memukul korban serta sejumlah pakaian. Tabiat Jofrinsko Johan memang agak lain. Selain mengidap perilaku seksual menyimpang, ia juga kerap terlibat kasus kriminal. Sebelum terjerat kasus pembunuhan kekasihnya, Jo tercatat sudah 5 kali berurusan dengan polisi. Pertama, pada bulan Juni 2023 lalu, Jo dilaporkan karena telah menganiaya asisten rumah tangganya hanya karena pekerjaan asistennya itu kurang rapi. Sebulan kemudian, Jo kembali dilaporkan ke polisi karena mengancam akan menembak orang tuanya dengan menggunakan airsoft gun. Jo kembali dilaporkan ke polisi oleh orang tuanya pada bulan Agustus 2023 karena telah memecahkan kaca mobil milik orang tuanya. Lagi-lagi Jo berulah. Di bulan Juli 2024, Jo kembali menganiaya asisten rumah tangganya gara-gara anjing peliharaannya hilang. Dan terakhir, pada bulan Oktober 2024, Jo dilaporkan lagi ke Polres Pemantang Siantar juga karena telah menganiaya asisten rumah tangganya yang ingin mengundurkan diri. Dari kelima kasus ini semua berujung damai dan baru kali ini Jo tidak bisa berkutik lantaran terlibat kasus kriminal berat. Pecandu narkoba ini pun bisa dipastikan akan mendekam di dalam sel tahanan dalam waktu yang cukup lama. Kita harus mendampingi pihak keluarga korban karena mereka orang kecil, mereka butuh pendamping, mereka butuh keadilan di mana anaknya disiksa, di mana anaknya dibunuh, dibuang.
Orang tua korban pun tak menyangka anaknya tewas dengan cara yang cukup tragis. Mereka berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap korban. Mutiara Pratiwi alias Sela. Jalan hidup wanita berusia 25 tahun ini cukup tragis. Nyawanya dihabisi oleh Jofrisco Johan, pria yang baru dipacarinya 1 bulan belakangan ini. Tak ada yang menyangka sama sekali jika Mutia begitu cepat pergi meninggalkan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Untuk mengetahui lebih dalam kehidupan Mutia, kami pun menemui keluarga wanita yang konon kabarnya bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Pemantang Siantar. Mutia sendiri merupakan tulang punggung keluarga. Dialah yang selama ini menanggung hidup kedua orang tuanya. Dia masih bertanggung jawab sama keluarga. Terlebih lebih setelah saya sakit, dia semua. Dia berobatin saya, rumah kontrakan, ya makan kami. Dia semua yang menanggung. Itulah dia anaknya. Asal dimintai uang, nggak pernah bilang nggak ada. Kalau nggak ada apa jawabannya? Sabar apa? Ma, nanti Mbak kirim. Selamat sendiri tak menyangka jika anaknya tewas dengan cara yang begitu tragis. Aku berharap itu bukan anakku kan gitu. Karena selama ini kan dia menjadi tulang punggung keluarga kami. Iya. Dialah semua. Kenapa lah anak sebaik itu bisa kayak gitu mati tragis dibuang kan gitu. Iya, Pak. Udahlah, aku tunggu-tunggu berharap lah aku lihat anakku. Tapi setelah dia operasi di Medan, ditengok sama keluarga aku, adikku, positif itu anakku. Ya udah, mau diambil lagi aku udah pasrah aja lah aku udah. Nggak bisa bilang apa-apa lagi aku. Rupanya, sejak keluar dari penjara 3 bulan lalu, Mutia tidak tinggal bersama keluarga. Ia memilih untuk kos di wilayah lain. Setahu pihak keluarga selama ini sebelum meninggal dunia korban ini tinggal di mana dan kemudian apa pekerjaannya, Pak? Dia tinggal di kos tadi, di kosnya si Lila tadi. Kalau kerja dia pemandu karaoke loh. Pemandu karaoke ya. Iya. Kadang juga jadi Belum ada kerja. sales rokok ya. Iya kadang jadi kalau itu kadang saya tas rokok gudang apa dia apa kadang ya pada Pak dia lah dia kerjakan demi kami. Anaknya rajin ya, Pak? Wah nggak usah dibilang nggak punya cerita nggak ngeluh nggak pernah ngeluh. Boleh diceritakan sedikit kenapa dia masuk penjara atau di lapas, Pak? Dia masuk penjara karena masalah narkoba juga. Narkoba ya. Tapi itu kena dijebak ya sama kawannya. Dijebak dia tuh. Begitu ya, Pak ya? Iya. Kurang tahu sebenarnya. Pulang dari Medan. Dia dijebak dia. Keluarga sendiri mengaku tidak mengenal Jofrisco yang disebut-sebut sebagai kekasih Mutia karena selama ini Mutia tidak pernah bercerita soal sosok Jo. Saya kan nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu. Dan kami pun keluar nggak kenal sama pelaku ini. Ya, Nggak kenal sama sekali. Ini kan dia tempat temannya aja. Karena kan dia teman-temannya si Lila itu kartu kosannya. di kos-kosannya. Iya si Lila itulah yang tahu sama cowok itu, sama si pelaku. Kini keluarga telah kehilangan sosok Mutia Pratiwi yang begitu mencintai orang tuanya. Kematian Mutia Pratiwi benar-benar menjadi pukulan telak bagi keluarga. Karenanya, keluarga berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Harapan kami ya pelaku itu dihukum dengan yang seadil-adil lah seberat-beratnya, sesuai dengan perlakuan terhadap anak kami. Dan kayak saya pribadi, apabila diinginkan otopsi ulang, kami siap. Karena ada bekas tembakan di sini, bolong ya seperti dibilang pengacara itu gelas tembakan itu kata dia. Kena bulat ya. Jadi ditanya sama pengacara kami itu, kau nang setuju kalau itu anakmu diotopsi ulang? Setuju. Asal demi kepentingan anakku, keadilan anakku, aku siap. Artinya pihak keluarga juga berharap ini pihak kepolisian mau melakukan otopsi ulang terhadap jenazah almarhum begitu, Pak? Iya. Ada dicurigai ya, Pak ya? Ada luka di ini tuh. Ya. Keluarga mencurigai. Terkait dengan pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian
terhadap tersangka ini, apakah menurut keluarga itu sudah setimpal dengan kasus yang menimpa anak Bapak? Oh enggak, kami keluarga sangat keberatan. Bahkan seluruh keluarga kami itu sangat keberatan, bukan saya aja. Tapi seluruh keluarga kami yang ada, baik di sini maupun di Medan, itu semua sangat keberatan dengan pasal yang diterapkan itu tadi. Nah, sepertinya polisi ada ada yang ditutupi. Nggak terbuka semua sama kami. Perjalanan cinta dua anak manusia ini berakhir tragis. Perilaku seks penyimpang yang diderita oleh sang pria membawa kekasihnya pada kematian. Pelakunya yang saya dengar orang hebat di Siantar ini dan berpengaruh. Dan ada keterlibatan beberapa oknum aparat. Jadi untuk pihak kepolisian, saya mohon benar-benar kasus ini diungkap. Saya mohon benar-benar keadilan itu ditegakkan. Apapun status korban, apapun pekerjaan dia, yang aku lihat dia itu anak baik yang rela berkorban. Apapun untuk membantu kedua orang tuanya.